Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman horor saya ya, yang pernah saya alami sendiri sewaktu saya camping di satu tempat yang berada di daerah Cianjur. Jadi untuk kawan-kawan yang selama ini sering menanyakan kalau Kang Babab ini orang mana, saya orang dari Cianjur ya kawan-kawannya. Jadi untuk kesempatan malam ini saya punya pengalaman yang ingin berbagi pengalaman tentang fenomena yang pernah saya alami dan interaksi yang pernah saya alami sewaktu saya solo camping di salah satu tempat yang berada di sebelah barat Cianjur. Tempatnya itu berada di satu lembah dekat bukitnya itu namanya Bukit Gunung Manangel ya. Kalau kalian dari Cianjur mungkin udah nggak asing lagi ya, itu Bukit Manangel. Tapi lokasi yang akan saya ceritakan ini persis berada di sebelah utara dari Gunung Manangel atau di belakang dari Gunung Manangel. Di lembahnya itu ada nama tempatnya itu Curug 7 ya, jadi air terjun, tapi ada 7 secara bertahap gitu ya, ada 7 terjunan gitu, tapi secara bertahap itu persis di lembah sebelah utara dari Gunung Manangel. Pengalaman saya ini saya dapat waktu saya kira-kira waktunya udah agak nggak begitu lama juga ya. Habis lebaran tahun kemarin itu, sesudah lebaran itu Syawal, pertengahan bulan Syawal, saya itu camping, saya ke sana. Berangkat dari rumah itu siang, saya nyampe lokasi itu hampir jam asar ya, jam 3 lebih ya. Nyampe lokasi, cuma karena akses untuk menuju lokasi itu cukup untuk jalan kaki, jadi kendaraan saya disimpan di perkampungan terdekat ya. Dari jarak dari perkampungan terdekat dengan lokasi yang akan saya tuju itu kurang lebih 5 atau 600 meter ya, agak lumayan jauh juga, melewati hutan-hutan pinus, hutan jati juga ada, sebagian hutan jati, hutan pinus juga ada. Jadi ini persis di bawah lembah, persis di lembahnya itu. Jadi posisinya itu ada hutan jati sama puncak Gunung Manangel itu begini. Jadi di tengahnya itu ada nama tempat, namanya itu kalau di tempat kita itu terkenalnya dengan nama Curug 7 ya. Tapi tempat ini bukan ground camping atau tempat untuk kebanyakan wisata pecinta alam ya, karena lokasi ini agak terpencil, agak pelosok juga, jadi jarang orang yang banyak mengetahuinya. Padahal ini spotnya agak lumayan bagus ya untuk para pencinta alam, juga untuk pecinta camping ya, atau hiking juga bagus ini spotnya. Jadi begini kawan-kawan, pengalaman horor yang pernah saya dapat itu sewaktu saya saya sendiri camping di sana ya, solo camp itu. Cuma tempo dulu itu saya belum kepikiran untuk bikin channel, karena dulu saya nggak bikin channel camping ya, meskipun hobi saya itu hiking, muncak gunung sama camping itu udah agak lama, cuma nggak kepikiran mau bikin untuk konten, karena channel ini kan channel saya yang ini cuma baru berapa bulan ini terakhir ya. Kalau dulu channelnya temanya beda, bukan kayak camping sekarang. Jadi pengalaman yang saya dapat itu waktu saya udah nyampe lokasi. Jadi lokasi tenda saya itu, lokasi camping saya itu berada persis di bawah air terjun. Jadi di samping air terjun itu, di samping kiri air terjun itu ada lahan yang kosong, agak bersih juga itu ya, nggak banyak belukar, itu kira-kira 10 meter atau berapa ya, ini dekat bibir sungainya itu, sungainya juga nggak begitu besar. Jadi saya bisa mendirikan tenda di sebelah sisi
sisi kirinya dari air terjun ya. Itu air terjun yang spot untuk camping saya itu ada air terjun yang pertama ya, air terjun intinya itu ya. Jadi ada 7 air terjun itu, saya yang intinya itu air terjun yang pertama yang saya untuk camping, karena air terjun yang kedua, ketiga sampai ke ketujuh itu untuk situasi camping atau untuk apa rekreasi itu agak kurang enak, soalnya masih itu apa belum terjamah bener gitu, jadi masih asri gitu ya. Kurang rekomen lah untuk camping gitu ya, mengingat cuacanya jadi banyak yang curam, spot-spotnya juga nggak enak. Jadi kita milih spotnya itu di air terjun yang pertama, enak juga untuk bikin camping. Cuma ya karena info yang saya dapat minim waktu itu, karena saya sendiri nggak bertanya banyak sama warga tentang mitos atau tentang cerita yang ada di curug tersebut ya. Karena saya pikiran saya camping ya camping aja, sejalan aja gitu ya, pengennya ke sana ya udah aja ke sana. Cuma sebenarnya itu acaranya bukan untuk camping ya, bukan untuk camping saja. Saya itu sebelum camping saya juga hiking ya, menelusuri hutan-hutan gitu. Di sana ada hutan jati juga, hutan puspa, hutan pinus juga. Saya hiking ringan di sana. Nah, untuk setelah mau beranjak maghrib, saya baru setelah hiking itu mau beranjak maghrib itu menjelang senja itu saya baru mendirikan tenda di daerah curug itu. Nah, pas mau maghrib itu saya mendirikan tenda pas persis mau maghrib itu ya. Malah saya jujur aja belum sempat sembahyang juga tuh pas maghrib itu, jadi beresin dulu tenda. Nah, udah beres tenda lewat maghrib baru kita bisa sembahyang di sana ya. Nah, pas jam-jam pertama pas saya udah berada di sana sih perasaan biasa-biasa aja, nggak ada perasaan apa was-was atau perasaan yang nggak enak gitu ya. Biasa aja, kita happy ya. Malah kita bikin kopi, udah beres-beres dulu kita bikin kopi, kita bikin mie dulu, masak mie juga waktu itu. Malah saya sebelum isanya malah sempat mandi juga saya di kalinya air terjun itu. Jadi ada kalinya nggak begitu besar juga air terjunnya, kolam air terjun juga nggak begitu besar, karena air terjunnya juga itu nggak terlalu besar, tingginya juga cuma 7 meter. Cuma uniknya itu spotnya itu enak aja ya, enak di itu aja, enak dilihat, view-nya itu enak gitulah ya saya. Jadi malah sempat mandi juga saya di sana, udah, tapi enjoy lah, perasaan nggak ada perasaan apa-apa. Nah, cuma udah beranjak mau kira-kira udah pukul jam 9 saya ke sana, baru udah jam 9 itu saya agak merasa pikiran itu udah mulai nggak tenang gitu ya. Jam 9 hampir jam 10 itu udah pikiran udah nggak mulai tenang. Kebetulan waktu itu saya baru mau masak ya, mau masak nasi itu, mau meliwat itu udah, tapi perasaan udah nggak nyaman gitu ya. Pengennya itu lirik kanan, lirik kiri, lirik belakang, lirik depan, pengennya gitu aja, padahal nggak ada apa-apa. Cuma perasaan udah nggak enak aja gitu. Ini ada apa gitu, pikiran saya gitu. Tapi karena pikiran saya udah dibuang jauh-jauh, tetap aja hati saya tuh nggak enak lah, kurang nyaman gitu. Mungkin pikiran saya karena saya baru pertama kali camping di tempat ini, mungkin karena baru pertama kali ya, jadi perasaan saya gimana gitu ya, ada sedikit was-was. Padahal sebelumnya saya enjoy aja, happy di sana. Cuma udah beranjak mau ke jam 10 itu belum ada fenomena, cuma perasaan udah mulai nggak enak aja ya. Nah, kira-kira jam 11 lewat dikit, udah menjelang mau setengah 12 itu saya belum masuk tenda ya, saya masih berada di luar ya, karena sama sekali nggak ada perasaan ngantuk, meskipun capek siangnya tapi nggak ada perasaan ngantuk saya. Ada yang membuat saya agak heran juga, itu tiba-tiba saja itu dari arah kiri ya, dari arah kiri tenda saya itu, karena tenda saya bersebelahan dengan kirinya itu air terjun langsung. Jadi view kalau saya lagi ada di luar tenda itu, view-nya itu
ke sebelah kiri itu langsung ke posisi ke air terjun ya. Cuma karena udah agak posisi malam jadi nggak begitu view-nya nggak begitu terlihat, cuma suara airnya aja gitu, irama air terjunnya aja yang kedengaran. Nah itu tiba-tiba aja tercium bau aroma yang wangi ya. Kawan-kawan tahu itu bunga yang suka ada di kuburan itu, bunga kemboja ya. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja di sebelah kiri saya itu ada aroma bunga kemboja ya. Saya pikir ini mungkin di daerah di sekitar sana ada pohon kemboja juga, tapi sorenya saya perhatikan emang nggak ada pohon apa-apa, cuma pohon-pohon hutan aja gitu kayak. Tapi ada pohon asam juga yang besar sih di sana, ada pohon beringin juga, pokoknya pohon-pohon khas hutan aja gitu ya. Kalau dengan pohon jatinya aja, dengan kebun jati sama kebun pinusnya agak jauh, itu agak tersendiri gitu. Nah, cuma nggak begitu lama setelah saya menghirup wangi bunga kemboja itu, saya itu terdengar sayup-sayup, terdengar kayak ada orang yang sedang mandi sama sedang ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Ngobrolnya nggak begitu kencang ngobrolnya juga, cuma persis terdengarnya itu di sebelah kiri dari arah air terjun itu kan. Air terjunnya itu ada pas turunan air terjun ada semacam kolam gitu, sebelum mengalir di sungai ada semacam kolamnya gitu. Nah, airnya cukup jernih juga. Nah, saya terdengar beberapa orang yang terdengarnya sih beberapa orang ya, lewat dari satu orang mungkin ya, itu sedang ngobrol-ngobrol ringan sama suara gemercik-gemercik air layaknya orang mandi gitu. Tapi sependengaran saya itu semuanya suara wanita, nggak ada suara laki-laki. Jadi yang sedang berbincang-bincang ringan juga kayak suara wanita, persis saya dengar itu suara wanita. Cuma yang diutarakannya atau yang diobrolkannya juga saya nggak begitu paham karena terdengarnya samar-samar ya. Nah, karena saya penasaran, saya tuh dipanggil sama saya, panggil, "Woi, sahan keur mandi, woi." Jadi saya pakai bahasa Sunda ya. "Woi, sahan keur mandi, woi." Jadi, "Woi, siapa tuh yang lagi pada mandi?" gitu. Saya bilang gitu. Nggak ada sautan, tetap aja mereka tuh kayak terdengar lagi ngobrol-ngobrol sama gemercik air orang layaknya mandi gitu ya. Sama kayak ya suara air orang lagi pada mandi di kali gitu ya. Nggak pada nyaut juga. Saya sampai nanya itu 3 kali. "Woi, saha didinya, siapa di sana?" Saya bilang gitu 3 kali, nggak sampai 3 kali saya manggil, nggak disaut-saut juga. Akhirnya penasaran, saya samperin itu, karena jarak dari tenda itu nggak begitu jauh ya. Soalnya view yang saya lewat itu, kalau yang saya lihat itu kalau dari sebelah kiri itu langsung air terjun. Cuma karena malam posisinya jadi nggak begitu jelas ya. Cuma kuping saya mendengar itu posisi suara orang yang mandi sama yang lagi berbincang-bincang itu ya, itu ada di arah air terjun itu. Jadi saya memberanikan diri karena penasaran juga sih ya, masa ada cewek mandi gitu ya malam-malam di sini, jauh ke kampung lagi. Kita itu beranikan diri itu dilihat center. Cuma sayangnya itu senternya, saya waktu itu saya nggak rekomen itu senternya tuh, bukan rekomen untuk explore ya, soalnya saya nggak ada acara untuk explore. Jadi kita biasa pakai center biasa, cuma yang nggak rekomen lah untuk explore gitu ya. Cuma jadi cahayanya agak kurang bagus gitu. Pas saya lihat-lihat aja kan, jadi saya itu mendatangi arah suara itu sampai bibir kali ya, ke bibir kolamnya itu. Tapi saya lihat-lihat nggak ada suara air yang tadinya ada kayak orang mandi juga, mendadak nggak ada. Suara orang yang berbincang-bincang juga nggak ada. Sampai saya terakhir dipanggil lagi sama saya, "Weh, ada siapa sih? Saha di darinya, saha maraneh," gitunya. Itu sama saya, "Saha maraneh? Kurang naon di dia? Kamu siapa? Kalian siapa? Lagi apa pada di sini?" gitu. Saya sampai berteriak gitu.
Tapi saya nggak ada perasaan apa gitu ya, nggak merinding, enggak, biasa-biasa aja kita, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada yang menyaut lagi. Udah agak lama saya pantau, saya liatin, nggak ada itu lagi. Balik lagi ke arah tenda, karena tenda saya sama bibir sungai itu mungkin sekitar 6 atau 7 meter, nggak begitu jauh juga ya. Balik lagi, pas saya mau balik baru beberapa langkah kedengaran lagi suara orang itu, suara orang yang lagi pada ngomong-ngomong itu. Nah, cuma sekarang asal kayak berpindah gitu suaranya itu, kayak ada di agak ujung dari air terjun itu. Jadi air terjunnya itu ada dua, yang utama sama yang kecilnya itu ada anaknya gitulah ya, anak air terjunnya. Nah, kedengaran di sana meskipun ada suara air terjun, terdengarnya dominannya itu suara air terjun, cuma ada samar-samar suara wanita lagi pada ngobrol, malah ada suara orang yang cekikikan layaknya tertawa gitu, ngobrol sambil tertawa, nah gitu. Itu saya yakin itu lebih dari satu orang, soalnya kayak berkomunikasi gitu ya, ngobrol biasa layaknya orang ngobrol biasa sambil cekikikan gitu. Saya penasaran, saya samperin lagi. Nah, karena di tempat yang tadi saya tuju nggak ada, saya cek lagi ke sana nggak ada juga, meskipun saya nggak turun ke sungainya ya, cuma di pinggirnya aja. Nah, kita kan ada batu untuk naik ke air terjunnya itu, ada beberapa batu besar untuk kita lalui ya. Saya penasaran, saya naik ke atas, pas puncaknya air terjun itu saya senter ke bawah, nggak ada juga. Saya lihat-lihat nggak ada juga, malah suara yang tadi itu yang suara tadi lagi berbincang-bincang juga mendadak hilang lagi, nggak ada terdengar lagi suara orang yang kayak mandi, nggak ada. Malah saking penasarannya saya lempar, nyari batu saya lemparin itu saya lemparin airnya itu, sampai bilang lagi, "Oi, saha maneh, kamu siapa, di mana kalian?" Saya ngomong gitu. Saya udah nggak itu, tapi perasaan saya biasa-biasa aja, nggak merinding atau apa. Cuma saya heran, ini cewek kok pada main gitu, apa cewek jadi-jadian, apa cewek kuntilanak atau apalah ya. Cuma mereka nggak nyaut gitu. Cuma wanginya itu kayak mengikuti kita gitu. Wangi apa yang tadi itu, wangi si Semboja itu kayak mengikuti kita jalan itu, wanginya itu kayak ada aja kita isap. Meskipun nggak setajam waktu tadi saya ada di tenda, pas saya naik ke atas nggak setajam yang tadi itu, kayak ada aja. Saya dikira di baju saya nempel, nggak ada ya. Udah agak lama saya berada di atas si air terjun itu sambil liatin ke bawah, karena meskipun agak malam, kalau saya lihat dari pikiran saya, kalau lihat dari atas pasti kelihatan lah gitu ya, bayangan orang lagi mandi atau lagi ngobrol kelihatan. Padahal itu udah jam 11 lebih, hampir jam setengah 12 itu. Udah lama saya sambil ngerokok, saya lihat sambil rokok aja udah habis satu batang, nggak ada. Saya balik lagi ke tenda. Udah gitu, kalau nggak ada apa-apa, saya bikin lagi kopi kalau nggak salah. Saya malah saya tuh malah memutar lagu ya, waktu hampir jam 12 itu saya memutar lagu itu, karena suasana itu sunyi banget lah ya. Cuma ya ada suara-suara itulah khasnya di hutan gitu, suara jangkrik atau apa ya. Saya sambil ngopi itu, saya sampai mendengarkan musik. Kebetulan kalau camping saya suka mendengarkan musik zaman dulu ya, nostalgia gitu, saya emang suka gitu ya. Nggak ada apa-apa, belum ada fenomena apa-apa. Nah, cuma nggak begitu lama saya sambil mendengarkan musik kan, dilihat juga jam berapa gitu, udah jam 12, tapi belum pada perasaan ngantuk kita. Meskipun udah jam 12 sampai lewat seperempat itu. Maaf kawan-kawan. Jadi, nah itu mulai yang agak ekstrimnya itu ada di pas posisi udah beranjak jam 12 lebih itu. Nah, fenomena si suara yang cekikikan sama si orang kayak mandi itu udah nggak terdengar lagi, nggak hilang atau mana ya. Nah,
saya sekelebat itu antara sadar nggak sadar penglihatan saya itu di depan mata saya sendiri kan. Di depan itu ada kompor, ada apa, cuma pas di depan sayanya itu ada semacam orang lewat begitu, tapi agak jauh juga ya, cuma bayangan orang lari gitu ya, tapi nggak ada jejak suara gitu ya, nggak kayak kalau layaknya orang lari kan kedengaran kok gitu ya. Cuma ini enggak, orang lari, cuma yang jadi heran saya si sosok orang yang larinya itu agak tinggi, agak besar gitu ya, nggak kayak kita gitu. Lari di depan kita, cuma tanpa ada suara, tapi antara sadar nggak sadar saya lihat itu ya posisi larinya itu, tapi nggak dengar gitu suara. Kalau orang lari kan pastilah kedengar suara sepatu atau suara sendalnya ya, tapi ini nggak dengar saya. Sampai saya heran, saya depan tenda itu beranjak, saya lihat itu kemana larinya itu ya, itu larinya itu menuju kan si sosok itu dia lewatnya itu larinya itu dari arah depan kanan kita menuju ke arah kiri, berarti itu posisinya langsung ke air terjun tadi, ke air terjun. Jadi emang view kita itu langsung dari depan tenda itu, kalau nengok ke kiri itu kita langsung melihat posisi air terjun. Nah, yang tadi lewat itu lari itu dia posisinya lari ke arah sana. Saya samperin lagi, nggak begitu jauh dari tenda, saya beranjak tuh, saya center itu nggak ada apa-apa, cuma nggak begitu lama. Nah, baru itu terhisap sama saya itu bau anyir itu ya, bau anyir, bau amis gitu ya, bau amis kayak apa gitulah ya, kayak anyir darah atau apa gitu ya, itu banget sekali itu. Pas saya lagi center gini baru kayak ada semua bau busuk gitu ya, bau busuk itu saya sampai murah mau muntah juga itu waktu itu. Tapi meskipun perasaan kita udah nggak enak, nah di sana tanpa saya duga lagi, soalnya kan posisi saya gini, saya lagi center ke arah sosok orang yang lari itu, ke dekat semak yang ada dekat air terjun itu ya. Nah, tanpa saya duga itu, saya lagi mungkin pikiran saya setengah sadar, setengah melamun ya, sambil lihat ya, setengah melamun mungkin. Ini dari belakang saya ini kayak ada orang yang meniup. Ini jelas mungkin bukan angin sih, saya jelas ini kayak ada orang meniup. Kalau posisi angin mungkin kalau ada angin meniup badan saya mungkin separuh atau seluruh badan saya terasa gitu. Ini enggak, saya ingat ini di daerah kuping sama leher belakang saya nih kayak ada orang gitu ya. Itu tapi keciumnya itu kayak bau napasnya itu busuk gitu, busuk anyir yang pernah saya tadi depan waktu orang itu kehisapnya sama gitu ya, aromanya itu busuknya tuh sampai mural, saya sampai mau muntah juga, nggak enak pokoknya lah, busuknya itu busuk setan atau busuk apa ya. Nah, saya tengok juga nggak ada hasil apa-apa, cuma dari sini mulai pikir saya udah pokoknya udah dulu skor jantungnya benar-benar skor jantungnya udah, keringat saya udah mulai turun, keringat dingin, pokoknya pikiran saya udah agak mulai kacau. Saya malah punya pikiran pengen ninggalin itu tempat malam-malam. Cuma saya pikir lagi, kalaupun saya ninggalin tempat mau kemana, pergi ke sana jauh, ke sini jauh, ke belakang jauh, ke depan jauh. Soalnya perkampungan yang terdekat itu agak lumayan setengah kilo jaraknya, tempat saya nyimpan motor itu di warga agak lumayan jauh, harus melewati 2 hutan gitu. Hutan emang nggak besar, hutan kecil ya, itu hutan jati sama hutan pinus, harus kita lewati juga, itu akses jalan setapak. Jadi kalau kita kabur, kita pikir wah berabe juga gitu, kalau kita pikir kabur juga, udah aja saya bertahan di sana. Udah jam 1 itu fenomena itu ada terus. Nah, pas begitu saya mau masuk ke dalam tenda itu,
terlihat dari arah samping kanan tenda saya kan, jadi saya mau menghadap tenda. Di dalam tenda saya itu kan ada lampu emergensi, saya taruh di tengah-tengah satu tuh. Itu terlihat ada sosok tinggi besar, dia berada di samping tenda. Cuma kenapa tinggi besar? Karena dia posisi dari badannya itu melebihi tenda ya. Pokoknya nggak umum kayak badan-badan kita aja. Cuma yang heran, meskipun agak gelap, karena di depan kan ada lampu emergensi satu lagi, cuma saya simpen di sebelah kiri, di depan tenda sebelah kiri ya, yang menuju arah ke Curug itu saya simpen. Jadi lampu emergensi waktu itu saya bawa dua, di dalam sama di luar sebelah kiri. Di sebelah kiri depan tenda saya. Nah, sosok itu masih tersengat nih, masih terhisap, masih itu gitu ya, si baunya busuk tadi, bau anjir itu. Sosoknya itu yang saya takut, heran itu, jadi udah tinggi besar, dia itu nggak pakai baju. Itu saya nggak pakai baju sama sekali, cuma yang kalau ke bawah mungkin dia pakai kayaknya kayak gombrang gitu ya, kayak celana pangsi atau apa. Posisinya dia tapi dia nggak menghadap ke arah kita. Jadi dia kalau dari posisi kiri kanan tenda kita itu, jadi dia itu membelakangi arah tenda. Jadi kalau kita dilihat kita, dia ada di samping kita, menghadap sana, menghadap ke arah kanan. Jadi dia membelakangi tenda. Jadi pas saya lihat itu mukanya nggak kelihatan gitu ya, cuma sampingnya aja. Cuma rambutnya setahu saya rambutnya gondrong, ininya agak pekat hitam. Meskipun samar-samar kelihatan, tapi jelas lah ya, karena ada pantulan cahaya dari dalam tenda gitu. Cuma kalau saya ingat ini, soalnya kejadian itu meskipun udah lama membekas terus. Itu salah satu pengalaman horor saya yang agak lumayan gitu di sana. Nah, si sosok itu jadi dia tapi dia pakai celana kayaknya, soalnya kayak celana orang mau pencak silat itu ya, pangsi tapi hitam gitu. Nah, dia nggak bertanya, nggak nanya, nggak ngelihat kita juga, dia cuma membelakangi tenda. Dia berarti otomatis menghadap dari arah kita, cuma kelihatan samping sebelah kirinya rambutnya agak panjang, cuma udah agak putih-putih. Nah, di sana saya itu terpaku, jadi nggak bisa mau masuk juga tenda juga nggak bisa. Jadi kayak posisi kita ini benar-benar terpaku di sana gitu. Ngomong juga kita nggak bisa, mau ngasih senter juga kita nggak bisa. Senter malah jadi kayak kaku gitu, nggak bisa nyala gitu. Takut atau grogi saya mau nyalain senter itu, nggak, gitu aja saya diam aja gitu. Nggak begitu lama saya jadi pikiran saya itu kayak orang penglihatannya udah ada sedikit kayak kunang-kunang gitu ya, mulai pusing, mulai ini pengennya udah mulai muntah gitu ya, udah penat, malah tercium baunya yang nggak enak, itu bau-bau amis gitu. Jadi pokoknya udah nggak enak lah. Nah, pikiran saya udah mulai nggak ini jadi penglihatannya udah nggak bener aja lah, udah kunang-kunang, udah kayak ngeliling gitu. Pas pada posisi saya masih berdiri, jadi cuma pikiran saya udah nggak respon sama situasi karena nggak tahu fenomena apa yang saya alami, nggak tahu sebab apa yang saya alami. Nah, pas saya belum aja nyampe dalam tenda, karena si sosok itu masih berdiri di sana, saya itu dari sana kontan nggak ingat apa-apa lagi. Jadi saya itu full aja, nggak ingat saya ada di mana. Saya langsung tidur atau langsung apa, pokoknya saya sama sekali nggak ingat kejadian itu. Jadi yang saya ingat itu terakhir saya masih melihat posisi si sosok itu dari sebelah kiri dan menghirup, mencium bau amis yang bikin saya mural. Itu mungkin dari efek sana ya, efek saya menghirup udara itu sampai saya nggak ingat apa-apa lagi. Jadi
Nah saya baru terbangun itu udah hampir jam 10 siang. Dari hampir jam 12 saya nggak sadar itu, ingat-ingat hampir jam 10 siang saya masih berada persis di belakang, di depan tenda, di luar. Jadi nggak di dalam tenda. Posisi saya waktu nggak sadar diri itu ada di luar tenda. Jadi cuma waktu saya nggak sadar, saya itu pernah ada bermimpi ya. Waktu saya tersadar nggak sadar atau waktu saya tidur, saya itu bermimpi. Jadi dalam mimpi saya itu ada yang datang, 2 orang wanita. Dia itu agak lumayan cantik ya, cantik. Dalam mimpi saya itu cantik aja gitu ya. Dia katanya akan ikut pulang. Itu dalam mimpi saya, dia itu wanita itu ngomong akan ikut saya pulang, akan ikut pulang. Jadi dia tapi ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Nyai mah arek milu, Nyai mah arek milu, mun akang balik. Jadi dia mau ikut kalau saya mau pulang. Itu dalam mimpi saya, cuma karena saya nggak, udah bangun saya pikirannya cuma namanya juga mimpi ya, jadi cuma bunga tidur, jadi saya nggak begitu menghiraukan aja ya. Pas bangun itu saya hampir jam setengah 10, sadar saya agak melamun juga begitu lama, jadi karena mungkin pikiran saya belum pulih benar. Hampir jam setengah 12 saya baru beres-beres, itu setengah 12 beres-beres, jadi kita pulang ya. Ceritanya kita pulang aja gitu ya. Nah, cuma waktu perjalanan pulang itu kan kita bawa keril, tapi udah kosong ya, keril udah isinya udah pada habis gitu. Cuma badan kita itu kayak serasa berat gitu ya, serasa berat aja badan kita itu, kayak ada orang yang lagi gini gitu, kayak orang lagi gendong kita kayak bawa itu sampai rumah, sampai di atas motor juga kita nggak, itu berat aja posisi saya. Tapi pikiran saya udah ngerasa kalau ini ada orang, ada sosok yang ikut saya juga udah pikiran ke sana ya. Jadi saya waktu di motor aja saya teringat mimpi saya itu, waktu saya nggak sadar itu kan mimpi ada kalau ada yang mau ikut saya. Nah, emang pikiran saya juga karena bukan 1 kali 2 kali ya, saya pernah ngalami ada kayak sosok ada ngikut punggung kita gitu ya, kayak di posisi kita kayak ngegendong orang gitu ya, bukan 1 kali 2 kali. Jadi saya merasa yakin kalau ini ada sosok yang ngikut saya gitu. Nah, itu sampai rumah posisi saya berat gitu, sampai 2 hari berat aja terus. Nah, selama 2 hari di rumah itu, 2 hari itu saya udah nyampe rumah, 2 hari di rumah itu saya tuh mimpinya itu ditemenin aja sama si wanita itu. Dia ngaku katanya pengen di mimpi di malam kedua waktu saya udah berada di rumah itu, 2 hari itu di rumah itu saya bermimpi didatangi lagi dia, kalau dia ingin diantar lagi ke tempatnya. Jadi dalam mimpi itu saya didatangi sama si wanita itu, jadi pengen diantar lagi ke tempatnya ya, mungkin maksudnya ya acur gitu. Jadi intinya besoknya saya balik lagi ke sana, tapi tanpa persiapan camping. Saya cuma ke sana, udah di sana waktu pas berangkat ke sana saya tuh masih berat ya, udah 2 hari di sini saya masih berat. Jadi berangkat ke sana, udah sampai sana saya tuh malah di sana kan cuma bawa nggak bawa peralatan apa-apa, cuma untuk ngopi aja, kita acara untuk ngopi. Malah saya acara ngopi-ngopinya itu waktu itu sampai saya simpan di story WhatsApp saya itu ya. Udah cuma ngopi-ngopi aja, terus kita balik udah gitu. Nah dari sana badan saya udah nggak berat lagi, mungkin ya si sosok wanita yang ikut saya itu udah pikirannya walau alamnya udah saya kembalikan ke tempatnya lagi. Jadi dari sana saya udah terbebas lagi ya, nggak sampai pulangnya lagi saya udah aman gitu ya, nggak itu. Meskipun saya tahu kalau itu ada sosok yang ngikut sama saya. Jadi untuk kawan-kawan ya, ini hanya sebatas pengalaman pribadi yang saya alami. Jadi saya tidak akan memaksakan untuk kawan-kawan mempercayainya, karena semuanya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Ini hanyalah sebuah pengalaman yang pernah saya alami.
Sebenarnya pengalaman horor yang saya alami atau pengalaman mistis yang saya alami itu agak lumayan sering juga ya. Cuma ini salah satu dari sekian pengalaman saya. Mungkin di lain waktu saya akan berbagi lagi pengalaman horor yang pernah saya alami. Jadi kawan-kawan, untuk kesempatan ini saya akhiri dulu sampai di sini. Mungkin di lain waktu kita akan berbagi lagi pengalaman-pengalaman saya, baik itu pengalaman horor hiking, baik pengalaman horor waktu saya mendaki ke Gunung Gede, juga waktu pengalaman horor saya camping di hotel di hutan Puspa ya, yang tempo hari saya upload itu. Karena ada fenomena yang tidak disebutkan saya waktu di videonya itu mungkin nanti kita akan ceritakan di kesempatan yang lainnya di video berbagi